Matching ya cupnya ya. Hai guys, udah lama ya aku nggak live. Karena apa? Kemarin aku lagi liburan ya. Liburannya di mana? Di Hawaii. Seru loh. Karena aku anak-anak pantai, anak-anak santai, ya kan? Aku lagi nggak ngebahas itu dulu ya. Yang aku bahas hari ini adalah tentang kehuru-haraan. Sabar pemirsa. Aku komen dulu ya, biar aku bisa fokus, jangan. Kayaknya akun satu lagi deh. Aku pakai pakai akun TokTok juga deh, biar heboh ya kan. Udah lama juga. Tapi ini udah 22 menit, 22%. Bisa lah ya. Bisa lah sebentar ini. Dan ini live aku bakal save, jadi jangan khawatir orang-orang yang ketinggalan atau lagi di luar kota atau udah tidur, is okay ya. Aku baru nyampe banget di rumah ya kan. Liburan ya, kita harus sometimes take holiday ya guys, vacation. Buat apa? Buat menenangkan hati, buat happy ya, self healing, terus reconnect with friends, reconnect with alam ya kan, terus grateful. Satu itu sih, bersyukur bahwa ya kita masih dikasih kesehatan, kita dikasih rezeki, kita dikasih nafas ya kan, dilindungi, didekati sama teman-teman yang baik ya kan, yang care. Makanya kita traveling bareng ya kan, gitu ya kan. Jadi apa yang aku mau bahas ini adalah tentang kehuru-haraan yang kemarin itu sempat naik ke publik ya guys. Salah satunya adalah yang Fitri bilang New York Fashion Week ya kan. Buat orang-orang yang nggak tahu New York Fashion Week itu apa sih gitu kan, kebanyakan kalian juga nggak tahu New York letaknya di mana ya kan, Amerika itu sebesar apa ya kan. Jadi ini lebih baik edukasi gitu loh buat orang-orang yang mungkin yang bukan di industri fashion ya, terus bukan di industri internasional ya kan, karena ini New York gitu. Kalau misalnya mungkin Jakarta Fashion Week gitu atau fashion show gitu kan, itu di Jakarta dan kita tahu siapa orang-orangnya, desainernya apa, show-nya di mana gitu. Mungkin ada orang-orang yang tahu gitu apa sih gitu Fashion Week itu ya kan. Aku juga sebenarnya bukan orang fashion ya guys. Aku bukan orang fashion, aku bukan orang show gitu. Aku bukan orang yang pro di dalam subjek ini. Tapi intrik gitu. Kenapa sih ada keheboh-hebohan ini? Ternyata di balik semua kehuru-haraan ini mungkin ada dampak positifnya untuk semua. Karena apa? Secara nggak langsung ya, itu membuat kita lebih kepo gitu. Kok bisa sih? Apa sih yang diributin ya kan? Apa sih yang diributin sampai seheboh ini ya kan? Sampai sampai membuat statement ya kan, sampai kementerian, sampai KJRI,
sampai orang-orang ikut nimbrung gitu ya. Why? Gitu. Jadi di sini aku lebih ke kita sama-sama belajar ya guys, belajar untuk membuka pikiran. Karena gini, orang-orang yang ada di orang-orang yang ada di New York Fashion Week ini, ya mungkin mereka orang-orang yang berkarya, orang-orang yang bertalenta, orang-orang yang punya art gitu untuk men-show tentang Indonesia. Tapi kok bisa ada huru-hara, ya kan? Kok bisa? Kok bisa ada huru-hara? Nggak ngerti gitu loh. Makanya tadinya gue juga aku nggak tahu guys, aku berapa ya, aku 2006 ya kan, sekarang 2024, 18 tahun di Amerika, nggak pernah sekalipun aku ke Fashion Week ya, mau New York, mau LA, mau Milan, mau Paris Fashion Week, mau Jakarta Fashion Week, or Citayam Fashion Week gitu ya. It's about art gitu kan, karena orang-orang guys, apalagi ibu-ibu di rumah ya kan, ya ampun, pakai daster, pakai pakai celana pendek, terus pakai t-shirt aja udah boro-boro Fashion Week, boro-boro mikirin fashion ya guys, ya kan. Pasti kalian cuman ya dengan kegiatan kalian sehari-hari nggak perlu gitu pakai fashion segala ya kan. Gitu, nanti yang tok pindah ke Igoy aja ya, karena udah mau mati. Ini handphonenya 12% sayang ya. Jadi ini suatu lebih ke edukasi, tapi aku menjelaskan kenapa sih kebarbaran ini ya kan. 12% lagi handphone yang tok mati, kalian pindah aja ke Igoy ya kan. Aku mau nyapa karena udah lama juga nggak itu. Aku kurang prepare. Harusnya tadi aku pas di pesawat aku cas dulu handphone ini ya kan. Oke. Aku on komen yang aku komen nanti aku itu ya bakal open komennya di sini di Instagram. Coba aku lihat namanya Super Style. Ada di sini nggak? Ya ada. Jadi saling-saling kenalan buat orang-orang yang nggak tahu, yang nggak kenal, atau kenapa sih bisa seheboh ini? What's going on gitu ya? Biar aku tawaran bisa masuk Igoy ya. Igoy ya betul. Adakah kakaknya di sini? Super. Ya. Halo. Tes suara. Tes cek suara. Cek sound dulu. Kayaknya nggak ada suaranya deh. Nah guys, aku ini ya tinggal di San Francisco ya. Aku sudah di sini 2 tahunan gitu ya. Aku belum pernah kenal sama kakak ini. Nggak ada suaranya. Oke. Hai Kak Yoko, salam dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salam kenal ya. Buat orang-orang yang tanya gitu, kenapa sih Kak Yoko ikut campur tentang masalah, sebenarnya nggak mau ikut campur guys ya. Tapi karena orang-orang yang orang thank you, thank you, Merry Christmas, Happy Holiday, Kimberly ya kan. Kenapa sih Kak Yoko ikut campur gitu ya tentang masalah orang, pengen 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 sok garda terdepan deh gitu kan. Why gitu, kok selalu ada di masalah orang. Sebenarnya bukannya mau ada ya guys, cuman kadang-kadang kita punya platform ini buat speak up ya gitu kan.
menjelaskan kenapa sih bisa bisa ada hubungannya sama sama orang-orang ini gitu, ya kan? IG-nya apa? Ibu Duk Duk. Tuh. IBUDUK Ibu Duk Duk ya. Ibu Duk Duk. Kalian pindah ke sana ya. Aku mau say hi tadi warga-warga apa? Warga-warga Igoy. Nah, ada suaranya sekarang. There you go. Halo, guys, pindah dulu ke Instagram ya. Aku lagi live, oke? Love you all. Bye. Siapa Kak namanya? Perkenalkan diri. Hai Kak Yoka. Hai. Sebenarnya aku sama sama siapa? Namanya siapa? Eski. Ya Kak Eski ya kan, yang SK Eski SK Eski. Sebenarnya Eski. aku kayaknya lebih muda daripada Kak Eski deh. Ya nggak sih? Iya. Tapi in generally kalau misalnya I think in fashion lebih polite everybody manggil Kak ya walaupun regardless of age ya nggak sih? Regardless of age. Ah. Karena di dunia fashion or art itu kayaknya nggak ada age ya, mau umur 60, 70, 12, 18, everybody can be in fashion. Is that right? Yes. Ya kan? Tapi industri fashion itu susah masuknya Ya. dan ketika masuk susah keluarnya. Tapi itu harus ada calling ya. Aku jujur li nggak I love branded stuff. Tapi kalau fashion kayak apa styling gitu itu aku nggak kurang ngerti sebenarnya. Iya, Gitu loh. jadi memang apa ya, kerjaan fashion ini adalah kerjaan yang membutuhkan passion Fashion kan? gitu. Ya, Jadi kayak it's not always kayak tentang uang ya, ya gitu, tapi memang kayak lu tuh harus ada passionnya gitu loh Kak. Karena kalau misalnya lu nggak ada passionnya, ya, fashion itu sebenarnya kerjaan berat. ya, benar. Oke, kita kenal lebih tanya dulu. Eh, Kak Eski ini pertama kali mulai dunia fashion itu dari apa? Apakah Kak Eski ini desainer atau Kak Eski ini fashion stylist atau awalnya gimana? Iya, makasih loh udah dikasih Ya. kesempatan, Mhm. kayak I've been watching you, terus tiba-tiba gue yang ada di sini, Ya. it's like, oh my God, really gitu. Ya. Agak-agak starstruck ya, bukan Nah, star syndrome. nanti ada subtitlenya bagi yang nggak ngerti ya kan. Kita coba untuk pakai bahasa Indonesia ya guys. Bukannya kita apa so Inggris tapi karena mungkin kita udah apalagi Kak Eski suaminya orang bule ya kan. Iya, Jadi apa sehari-harinya pakai bahasa Inggris ya guys. Jadi kita bukan so Inggris enggak, ya guys. enggak, Ya. enggak so Inggris gitu, enggak pernah. Dan aku di San Francisco dan Kak Eski ini ada di New York ya kan. Iya, Coba jelasin secara dikit dulu background. backgroundnya apa? Boleh. Jadi kayak gue tuh di industri fashion itu dari 2009. Mhm. Kalau misalnya kayak tahu majalah Aneka Yes. ya. Nah, gue tuh kerja di majalah Aneka dari 2009 sebagai fashion stylist. Iya. Gitu. Nah, dari majalah itu kan mulai ya kayak building apa ya network, Ya. kenal banyak Mhm. selebritis gitu kan. Akhirnya jadi personal fashion Ya. stylist buat selebritis juga gitu kan. Nah, karena ini semua berkaitan, ya otomatis juga gue kenal banyak I desainer. see. Ya, Di jadi Indonesia. Oke. Indonesia Okay. gitu. Jadi memang kayak ya lingkungannya memang sepertinya besar tapi nggak besar Hmm. di industri fashion di Karena Indonesia itu ini. karena orangnya itu aja ya kan. Betul gitu. Nah, dari apa di pas ketika di Indonesia masuk di industri fashion Ya. sering lihat Jakarta Ya. Fashion Week Ya. otomatis kan Ya. sering diundang desainer juga Mhm. gitu terus
jadi public relations juga buat Ya, beberapa ya, designers. ya, Nah, akhirnya kalau kalau boleh kayak langsung ya, ceritain apa tiba-tiba dapet di New York, ya. ya kan? Karena kalau misalnya kayak gue juga tuh nggak punya, maksudnya kayak nggak punya kepikiran gitu kan, kayak bakalan travel the world buat fashion gitu loh. Karena kan Hmm, kayak instead kayak maksudnya gini, kayak I'm coming from like modest family ya. gitu loh. Jadi memang kayak yang Dari keluarga biasa-biasa lah iya, ya. iya gitu kan. Jadi Hmm, apa ya maksudnya bener-bener ya bener-bener kerja gitu ya, loh. Tapi alhamdulillahnya dapat pekerjaan yang apa ya sesuai passion, dan tuh. mendapatkan pekerjaan yang sesuai passion Ya. ini pun juga Hmm, panjang gitu loh hmm, perjalanannya gitu kan. Dan apa ya ya ada pengorbanan lah gitu. oke, Nah setelah um, 2014 bertemu sama almarhumah oke. Ibu Teti Rompis. Nah waktu itu kan gue kan masih jadi fashion stylist, masih jadi apa public relations buat designers gitu. Nah Bu Teti ceritain visi misinya ke gue, kayak Eski, gue tuh apa ya maksudnya, jadi Bu Teti ini dia tuh bikin film dokumenter. Oke. Dia travel apa dari Sabang sampai Merauke karena Hmm, dia bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata. oke. Jadi dia tahu kan Indonesian textile, Indonesia luasnya Hmm, seperti apa segala macam. Nah kalau gue bisa keliling Indonesia karena waktu itu kan di Aneka Yas kan apa ya ada pemilihan cover girl, cover boy gitu-gitu ya, kan. ya, ya, Kan gue punya kesempatan juga untuk keliling Indonesia gitu. ya. Nah pada saat itu uh, Bu Teti ceritain visi misinya dia, beliau gitu, gue pikir kayak yang ya iya sih gitu, kayak kita harus gimana nih gitu, kayak Indonesia ini negara besar Ya. gitu kan, tapi apa ya terkenalnya berbeda gitu Hmm, dengan negara-negara lain gitu kan. Jadi apalagi kayak industri fashionnya kan memang belum belum terangkat gitu. ya. Akhirnya ya udah gitu loh, kayak gue tinggalin semua, gue tinggalin karir gue di Indonesia, gue apa namanya minta izin ke orang tua Hmm, juga gitu kan untuk gue bisa travel gitu. mhm. Ya udah karena jadi kita memang kayak kita tuh mencari sebenarnya untuk Indonesia itu ya parfum. Parfum dari Secret Finest. Ya, biar biar segar kitanya, biar semangat gitu. Iya Terus, kan apa namanya orang orang industri fashion kan juga harus wangi, ya. nyambung. Jadi, Nah Kak Eski ini ketemu sama almarhum Bu Teti, visi misinya sama, ya kan? Yang menceloteh, ya udah yuk kita bikin New York Fashion Week itu siapa duluan? bukannya uh, uh, berproses. Ya. Jadi ketika ketika kita dan kita pun juga nggak langsung ke New Mhm, York gitu. Jadi kita memang ya, keliling dari apa kita ke Cannes, ya. terusnya nggak terlalu Oh, di banyak Eropa ya? berita. Ya, di Eropa Mm-mm. dulu. Jadi kita justru Show pertamanya di mana? di Cannes, justru Oke. Cannes Fashion Festival Tahun itu kan berapa? itu 2014. 2014. Dan desainernya beberapa desainer itu kalau misalnya ingat. Iya, itu Mas Hengki Oh. Kawilarang yang kita bawa pertama kali Oh, ke Cannes oh, gitu. oke. Karena waktu itu gue memang bekerja dengan Mas Hengki, Ya, terusnya Bu Teti itu kontaknya Mas Hengki oke. justru gitu kan, akhirnya karena gue yang in charge Ya, jadinya ke gue. oke. Akhirnya gue jadi kenal sama Bu Teti Ya, kan gitu. Kita ke Cannes, terusnya nggak terlalu banyak ya, berita. Maksudnya kayak yang kita tuh goalsnya itu kan kalau Indonesia kan jauh ya ya, Kak gitu. Jadi kalau kita keluar negeri minimal kita dapat international pers yang kayak tulis newsnya segala ya macam ya kan. media gitu, Publikasi, media media. publikasinya setidaknya Hmm, sebelum kita mengarah ke sales ya, gitu kan, ke jualan kan ya tak kenal maka tak sayang ya, dong
gitu. Ya. Jadi memang kita harus mengarah ke publikasinya dulu deh gitu. Gimana caranya kita dapat publikasi yang dari media-media besar Mhm. gitu kan. Ternyata pas ke Cannes enggak gitu. Terus kita ke Paris juga kita ikut ke Paris yuk gitu. Eh di Paris kita show kecil. Nah, itu pun ketika kita show kecil nggak dapat banyak berita Oke. Jadi gitu ada kan. Nah, tahap-tahapannya biar sampai mencoba dari negara ke negara. Apakah ada reaksi publiknya bagus atau enggak, reactionnya tertarik nggak Fashion of Indonesian, ya kan? dan bener nggak sih gitu kan acara yang Ya, kita ikutin ini gitu loh. ya, Karena apa namanya kan banyak gitu loh ya, acara di internasional tuh banyak banget gitu betul. kan. Dan itu pun aja 2014, apalagi sekarang. Karena tujuannya gini loh, kalau misalnya desainer-desainer ini punya karya di Indonesia, pasti mereka mau go internasional, ya kan? Itu dreamnya mereka, bener nggak? Dreamnya fashion designer, Ya, dreamnya brand ya. gitu. Biar bisa seluruh dunia itu tahu gitu, oh ini ada brand ini loh, ya kan? Karena kalau misalnya mungkin di Indonesia udah orang tahu desainernya siapa, dipakai sama siapa, artis ya mungkin jadinya produk Indonesian, ya Mm-mm. kan? Tapi Mm-mm. mereka pasti mau go internasional. Jadi orang bilang, oh, why can I use this designer gitu kan? Iya, jadi memang eh, pada saat sampai Ya, New York pun gitu kan, ya, akhirnya kita sampai di New York ya, 2015, itu ya, pun kita nggak langsung show besar ya, gitu loh. Ketika itu kita udah tahu nih ya, gitu kan, show besarnya itu apa kita udah tahu ya, gitu. ya. Tapi kita ikut show kecil-kecil dulu Mhm. sampai akhirnya kita ada footprint, baru 2016 kita diterima oleh Oke. New York Fashion Week The Shows. Ya, Kak Eski, kalau misalnya kita mau Fashion Week gitu, kan udah pernah di Cannes, sudah pernah di Paris, di tempat yang lain-lainnya juga. Itu gimana sih caranya? Apakah harus cari official Fashion Week-nya dulu? Kan pasti mereka ada koordinatornya ya kan? Mm-mm. Gimana cara bisa masuk ke show-show gitu? Jadi gini Kak, pertama kayak eh, tujuan desainernya apa dulu? Ya, Nah, dari itu, misalnya tujuan desainernya mereka eh hanya yang penting gue show di New York, nanti pulang gue ya. berita kalau gue habis dari New York gitu. Oh, oke. Ya kan? Berita lah heboh di Ya, Indonesia ya, berprestasi segala macam ya. I kan. see. Tapi ada juga yang tujuannya itu memang mm, masuk ke industri fashion internasionalnya. Oke. Nah, untuk mengikuti si New York Fashion Week The Shows ini, Mhm. kita juga kita juga awalnya 2016 itu nggak langsung dikasih panggung besar. Ya, Gue selalu bilang setiap industri pasti melindungi industrinya, ya, 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 ya. ya kan? Jadi ketika kita show tempatnya kecil dulu, mereka nggak kasih. Tapi walaupun tempatnya kecil, ternyata beritanya sangat powerful. Oke. Karena Jadi orang tertarik lah ya, ada interestnya. karena industri kak Ya, gitu loh. Jadi memang fashion show yang kita ikutin itu adalah fashion industry. Maksudnya kayak gini loh kak. Gue tuh ceritanya gini. Kan Kayoke tahu branded ya, kan. Kayoke tahu misalnya kayak sepatu Balenciaga yang kaos kaki. yes. Ya. Nah, sepatu Balenciaga yang kaos kaki itu Hmm, datangnya dari runway seperti Fashion Week I see. gitu. Nah, ketika orang mau beli ya kan apa ya, ekonomi orang kan berbeda-beda Berbeda. Ya, betul. ya. Ketika mereka mau beli yang aslinya itu ada Ya, Balenciaga, ya, tapi ketika mereka mampunya belinya Aldo ya, ataupun Steve Madden ya. gitu kan, nah itu kan ada yang sama Inspired. ya Ya, kan. Nah ya, itu memang retail apa ya, jalannya industri fashion retailnya memang ya, seperti itu, ya. dari runway turun ke retail Mhm. gitu. Nah, industri itulah yang kita masuk
Oke. gitu. Jadi bukan hanya sekedar fashion show terus ditanya bajunya bisa didapat di mana backstage Got gitu, it, got enggak it. Oke. gitu, karena memang ini industri ini bisnisnya. Oh, I see. Nah, KSQ ini kan udah beberapa show di negara lain, di New York. Nah, sampai successful officialnya tuh melalui berapa Dari tahun? 2016, Oh, jadi jadi dari 2 tahun trial and error lah ya, ya kemana, gagal, bukan gagal lah, kurang kurang booming ya kan, reaksinya kurang gitu, dan sampai dapat official letter dari New York is confirmed gitu, gimana dapatnya? ya itu 2016 itu kita berproses juga, prosesnya itu Ya, dari 2015. ya, Akhirnya kita convince mereka, kita yakinkan ya, mereka dengan koleksinya seperti ini, ya, ceritanya akan ya. seperti ini gitu loh. Dan memang tau nggak Kak, beritanya itu 5 benua. Hmm, Jadi berbagai macam bahasa. Middle ya, East nulis, ya. Jepang, Korea tulis gitu loh. Jadi India dia pun pengen tulis. pengen pengen enthusiastic banget, pengen lihat karyanya Indonesia gitu lah ya. Karena memang kita berada di industrinya gitu, Ya, di mainstream fashion show apa ya? Uh, Pokoknya kita di industri yang ya, umumnya, yang orang tahu gitu loh. Ya, dan kita ini fashion show sejajar dengan brand-brand seperti Rebecca Minkoff, ya. Marc Jacob, Michael Tory Kors. Burch, Hmm, Kate Spade ya. Hmm, gitu. hmm. Nah, Coach. iya. Nah, ketika maksudnya gini, kayak karena yang gue sama Bu Teti Hmm, inginkan itu yang penting nama Indonesianya keluar dulu ya, oke. gitu loh, karena kan sekali lagi tak Ya, kenal maka tak sayang. ya. Tapi progresnya itu nggak segampang besok bikin show di mana nggak segampang itu kan, Kak? Enggak, Ya, jadi memang memang apa ya, kayak kayak gini Kak, gue kalau misalnya boleh ya. cerita gitu kan, waktu pertama kali gue kesini aja Apple Store aja itu nggak tahu Hmm, plastik itu apa, ya, ibaratnya gitu gitu loh. Tapi ketika kita show 2016, kita show, setelah kita show kita pergi ke ya, Chicago, gue kan masih paspor hijau ya, ya sama ya, Teti itu, ya, masa orang ininya petugas bandaranya bilang kayak gini, ya, oh my god, are you guys Indonesia, karena ngeliat ya, paspor kan, ya, ya, yes gitu kan, ya. terus kayak oh my god, are you guys in fashion, I was like Hmm, kaget dong gitu kan, ya. kok apa namanya orang airport tahu gitu Hmm, kan. hmm, Ternyata hmm. Kayoke show kita ini diputar di Bandara Chicago, di Oh, TV-TV gede itu. oh. Jadi kayak yang apa iklan-iklan gitu ya, Indonesian fashion coming to Shownya, Chicago, ya. shownya enggak, shownya kita yang di New York Oh, Fashion Week itu diputar oh, diputar ya, 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 gitu ya, ya. gitu. Dari maksudnya kayak yang oke, selain dapet berita banyak, Ya, yang Amerikanya juga ya, besar, ya, ya udah akhirnya kita tahu gitu ya. kan, oh, oke ini New York Fashion Week yang mana yang harus Mhm, kita ikutin mhm. gitu loh. Again, kita mulainya itu dari dikasih sama New York Fashion Week itu Ya, show kecil. oke. Nah, akhirnya eh karena kita apa ya, kayak kita konsisten kan gitu Hmm. loh. Bu Teti, gue kita bener-bener kita nggak mikirin diri sendiri lah Ya. istilahnya gitu Tapi loh. kan Karena pasti gimana ya? kalau misalnya kita apa bikin show atau sesuatu apa acara pasti harus ada modal dong. Nggak mungkin show gratis itu kayak nggak mungkin, bener kan? Pasti ada budgetnya, ada Of ada course. dananya ya kan? Itu yang awalnya itu dari almarhum. Jadi gini, fashion itu expensive industry, Ya, right? Gitu loh. Jadi sebenarnya kayak sekolahnya aja itu nggak murah, ya. ya kan? Bikin koleksi, beli bahan, belum marketingnya, Mhm. gitu. Itu memang tidak murah gitu. Jadi ketika ketika orang sudah siap pergi ke New York Fashion Week Ya, gitu kan, udah bukan uang lagi sebenarnya yang dibahas, ya, tapi lebih ke koleksi, I lebih see. ke lebih ke apa ya, uh, isunya yang mau diangkat tuh apa Ya. gitu, biar international media ini tertarik untuk Hmm. menulis kita gitu kan, sebenarnya kan lebih ke situ gitu, tapi memang ya
ya berbudget gitu loh, nggak apa ya, maksudnya kayak, tapi kalau dari kita gini Kak gitu, karena kita dapatnya susah Mhm. ya gitu loh, dapatnya susah banget. Jadi ketika kita sudah mendapatkan ini ya harus kita pertahankan Mhm. sebagaimana mungkin. Ya. Dan KSK ini berjuang sama almarhum Bu Teti ini sampai tahun berapa? Kan aku tahu ini almarhum meninggalnya tahun berapa itu? 2019. Jadi gini, summer Ya, 2019, ya, tau nggak? Kayak maksudnya kayak ini tuh di jalan Tuhan semua ya, gitu loh. ya, Jadi summer 2019 gue ketemu jodoh, ya. gitu kan. Hmm. Seminggu sebelum sebelum Bu Teti meninggal itu gue ketemu jodoh, Mhm. gitu. Jadi Bu Teti itu meninggalnya pas summer, ketika kita harus mengadakan show di September, I see. iya kan. Nah, ketika itu memang kita udah ada beberapa deal Hmm. dengan desainer, dan maksudnya kayak yang kalau bisa dibilang pada waktu itu bukan responsibility gue, Ya. bisa aja gitu Tapi kan. Kak KSK bisa sanggup sendirian gitu. Kalau misalnya kemarin itu sama almarhum Bu Teti kan berarti ada tim seenggaknya kan, partner, ya kan? Waktu Partner bertukar pikiran ya, tugasnya. waktu almarhum meninggal berarti KSK lagi emosi juga, kehilangan sok-sok partner juga, ya kan? Tapi show must go on, ya Exactly kan? gitu. Jadi Dan ya, itu Kak KSK sendiri atau cari cari orang untuk ngebantu? Karena kan mungkin pasangannya yang not in the industry anyway, ya kan? no, iya. Apa namanya, suami aku kerja di TV, Ya. di NBC. Jadi Jadi waktu show bisa. 2019 itu sendirian atau cari partner atau ya cari tim gitu? Pada pada waktu itu nggak cari yang partner harus segera Ya, cari sosok ya, seperti Bu Teti kan gitu ya. loh. Yang penting kayak alhamdulillahnya Support. tim yang di New York Fashion Week-nya sendiri juga merasa kehilangan. Hmm, Jadinya semua pada waktu itu support oke. gitu. Kayak gue grateful banget gitu Ya, kan, dari IMG, dari apa namanya agensinya gitu, semua semua support gitu kan, bahkan kayak ya teman-teman juga gitu ya, kan, itu support, desainer pun juga all out ya. semua That's gitu good. untuk iya gitu. Dan ketika itu apa ya, kayak gini, dari 2016 sampai akhirnya Ya, 2019 akhir, yang gue apa namanya harus pick up the pieces dan harus ya, akhirnya ya, show, eh itu pada waktu itu akhirnya gue ditawarin tempat bersama dengan desainer-desainer ya, besar ya. yang Oke, tadinya gue belum pernah dapet itu oke. gitu lah. Jadi Nah, ada itu dua, opportunity gitulah iya, ya. dikasih kayak kayak yang show-nya itu barengan sama Prabal Mhm. Gurung, barengan Big sama names. Philip Lim. Iya, itu kita dikasih Spring Studio Oke. gitu. Nah, tapi Terus fast forward dari 2019 ke 2024 itu berarti Kak KSK lebih ke solo ya kan? jadi kan COVID dulu, COVID COVID. dulu. Nggak show itu. Kalau waktu pas COVID itu nggak show. Waktu COVID itu berhenti 2020, Ya, tapi 2021 ada Erigo. oke. Ya, 2021 Erigo Solo Show, kita itu juga perjuangan ya. Maksudnya Oke. untuk akhirnya Erigo bisa Ya, dapet solo show seperti itu juga kita prosesnya panjang oke. gitu, nggak tiba-tiba. Nah, kan Dan ini aku sorry aku potong karena gini loh. Orang-orang kan yang tadinya nggak tahu sampai jadi tahu itu karena heboh ya kan tadinya dunia fashion tuh sebenarnya nggak ada korelasinya dengan huru-hara kayaknya there's nothing ya kalau misalnya ada cekcokan atau apa it's in backstage ya kan model ke atau bajunya robek ke atau apa it's just a drama in the backstage orang nggak bakal tahu itu what happened ya iya, kan tapi ya, ini sampai heboh-heboh. Ini pernah nggak dari 2014 sampai 2014 ya? iya, Mulainya 2014 mencari kan. 2014 sampai 2024 sekarang jadi 10 tahun kan. Ada nggak sampai drama-drama heboh di publik gini? Belum, Yang negatif ya, konotasinya negatif. enggak, enggak, Pernah ada nggak? enggak pernah. Tapi boleh cerita Boleh, sedikit nggak? Jadi boleh.
di 2021 itu akhirnya pas Erigo kita dapet show besar, ya kan, di tempat yang besar, sampai orang New York Fashion Week-nya apa ya, direkturnya bilang gini ke gue, it's about time Eski. Ya. Gitu loh, kayak gue merinding Ya. gitu, gue sampai dikasih bunga, dikasih apa sama mereka gitu kan, karena kayak yang mereka appreciate kita. Ya. Gitu loh, itu makanya kan kayak ya udah gitu, gue selalu push through. Ya. Gitu, gimana caranya ini show bisa terjadi. Ya. Oke. Tapi kalau misalnya apa brand-brand itu kan yang 2019 itu berarti titik poin 2021 2021 yang dapat tempat Erigo. besar. Ya, Ya. jadi orang lebih mungkin lihatnya lebih big opportunities juga ya buat Indonesia. Lebih banyak yang tertarik, ya nggak? Ya. Lebih banyak yang Ya. tertarik. Karena yang aku lebih ngerti itu, jadi show itu bisa solo show atau group show, ya kan? Ya. Dan yang sekarang ini lagi heboh-hebohnya, ya kan? Mungkin banyak desainer yang di sini ada yang apa alumni, ya kan? Ada yang pernah ikut show-nya KSK, ya kan, Indonesian Now. Namanya pernah dirubah nggak atau always Indonesian Now? Jadi gini, dulu waktu sama Bu Teti almarhum, Ya. kita memang namanya itu Indonesian Diversity. I see. 2017. Ya. Itu Indonesian Diversity. Tapi kan semenjak COVID itu kan banyak yang berubah. Apalagi kan kayaknya di Amerika ya. Gitu kan. Ingat nggak sih soal Black Lives Matter? Ya. Nah, jadi kata-kata diversity itu sudah sangat sensitif. Oke. New York Fashion Week akhirnya suggest untuk ganti nama. Oke. Ganti nama gitu kan. Akhirnya ini ada salah satu orang yang gue sangat hormati dan gue sayangi juga. Selain Ibu Teti ya, ada Ibu Coretta Lewis. Ibu Coretta kayak bilang, Eski, Indonesia Now bagus gitu kan. Itu kan dari New York Now apa gitu kan. I was thinking like, iya ya Bu gitu kan, itu bagus Bu Indonesia Now. Ketika kita ajuin itu ke New York Fashion Week, they love it. Oh, this is more modern gitu kan kedengarannya gitu loh. Jadi semenjak 2022 itu kita ganti nama menjadi Indonesia Now. Ya, karena kalau orang Indonesia tahu ya guys, orang Amerika tuh nggak tahu Indonesia tuh di mana. Kebanyakan orang Indonesia tuh they don't know like Indonesia where? Hah? Walaupun kita hampir 300 juta orang ya guys, mereka tuh nggak tahu di mana pulaunya. Dari gue seneng nih gue ngomong sama lu, kayaknya lu di sini juga dan lu merasakan apa yang gue rasakan. Ya, dekat Cina, Jepang, Thailand, ya kan? Jadi main guessing game gitu loh guys. Jadi orang Amerika tuh nggak tahu Indonesia gitu loh. Padahal penduduk Amerika sama Indonesia tuh hampir setara kan, gitu loh. Tapi mereka nggak tahu. Mereka taunya Cina, India, Korea, Jepang mereka tahu. Tapi Indonesia tuh, what, where, gitu kan? Tapi kalau orang bilang Bali, gitu, oh I know Bali, gitu kan? Tapi kan akhirnya kayak kita nih dianggapnya kan apa ya, pepohonan aja. Iya, gitu. Like, padahal kita more. Ya, it's like, padahal guys ya, dari semua itu nomor satu produk Indonesia adalah apa? Kopi. Itu nggak orang minum kopi tiap hari tuh, tapi dia nggak tahu itu dari mana. Iya. Sumatera apa gitu, nggak tahu Sumatera. Iya. Java, where is Java? Gitu kan. Tapi dia minum kopinya tiap hari di Starbucks, di apa ya kan? Kadang-kadang lebih tahu daerahnya daripada negaranya. Jadi kebanyakan Indonesia di sini tuh mereka jadi minority karena orang-orang Asia yang imigrasi ke Amerika itu lebih banyaknya orang Cina, ya kan, orang India, orang Filipina, ya kan, orang Thailand, ya kan. Jarang sekali orang Indonesia walaupun kita ada komunitas kecil. Jadi disayangkan ya kalau misalnya kita punya karya, kita punya platform yang untuk menaikkan media-media kita untuk edukasi bahwa ada loh Indonesia ya, walaupun mungkin ya melalui makanan, ya kan, melalui fashion bisa, ya kan, melalui turistik bisa, musik, ya kan. Sekarang kan ada beberapa artis yang udah ke Amerika, Nicki, ya kan, terus Agnes Monica, ya kan, Rich Brian. Tuh, ya Rich Brian yang rapper, ya kan. Jadi udah mulai kan.
harusnya kita bangga dan jadi satu gitu, bukannya memecah dan membuat platform-platform ini kayak yang ya itu jelek itu apa. It's like, pasti semua itu ada kekurangannya ya guys. Jadi balik lagi ke New York Fashion Week ya guys. Jadi New York Fashion Week ini adalah platform yang aku tahu ya. Aku belum pernah datang juga. Aku belum nggak pernah masuk juga ke Fashion Week. Jadi aku lebih mengedukasi buat diriku ya, buat orang-orang yang di sini nonton. Kenapa sih bisa heboh-heboh? Karena aku gini loh. Ada. Aku nggak pernah kenal Kak Eski ya. Nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu, Dia pernah nggak pernah WA-an, tahu nggak pernah nama, apa. nggak tahu super stylist. Iya. Nggak tahu siapa dia, tapi suatu saat dia pernah ngontak aku bilang, Kak Yoke, aku punya cerita, tapi tolong jangan disebar dulu. Kenapa? Iya, aku punya show, tapi ya mungkin ini aku gambarannya dulu ya guys. Kenapa aku bisa ikut campur, gitu kan? eh ya aku ketemu sama orang ini, orang ini, orang ini. Tadinya mereka show di aku, ternyata ya mungkin mereka kecewa atau apa, kurang puas. Jadi ada problem, bener kan? Titik Ya, permasalahannya itu, ya kan? mm-mm. Tapi jangan di-up dulu ya Kak Yoke, karena ya mungkin ini kita bakal selesaikan secara kekeluargaan. Iya, Di private dulu. Kan awalnya ini bukan masalah publik, betul nggak, Eski? no, Ya enggak, kan? bukan. Ya udah Eski, kata aku, ya aku cuma dengerin aja. Tapi one day kalau misalnya emang ini jadi masalah, aku udah tahu. Jadi aku nggak kaget ya kan, Right, ya. gitu. Dan beberapa bulan kemudian, duar langsung ya kan, something happen. Terus aku bilang, what happened? Iya, kayak ke aku eh, kaget juga karena mungkin ada term yang mereka nggak suka dan mereka push aku dan mereka pengen aku bilang mereka karena ini bukan satu orang ya Bukan. guys, grup Yes, grup yes. grup satu brand, sebenarnya satu brand sih, satu brand plus orang-orang lain yang ikut-ikut, jadi ngegeng Eski ya guys. Jadi aku bilang gini, emang mereka kalian nggak, apa masalahnya, apakah masalahnya uang, apakah masalahnya show, apakah masalahnya mereka, apa sih Eski? Nah mungkin Eski bisa jelasin apa sih masalahnya, Eski bisa sampai Eh, duar gitu loh. Dua. Ya, Tapi sebelum sebelum ke situ kita ya, sedikit balik ke omongan Kayoke bahwa sebenarnya kita harus bangga gitu ya. kan. Nah, dalam artian kayak bukannya gimana ya, karena platform ini tuh di New York Fashion Week yang boleh memakai Mhm, nama negara mhm, itu cuma dua. mhm. Yang satu Indonesia Now, yang Ya, satu lagi konsep Korea. oke. Jadi cuma dua Asian Asian country ya. Iya, Mbak, nggak ada yang lain, nggak ada Ya, Jerman, nggak ada Jepang, ya. nggak ada apa namanya, hanya dua Official negara show, ya official show kan? yang Ya, yang diperbolehkan oleh New York ya, Fashion Week ya, menggunakan nama negara itu ya. hanya kita, gitu loh. Oke. Nah, gimana nih? Tadi pertanyaannya apa? Kenapa sih bisa seheboh ini sampai dibilang Eski ini itu gitu? Awalnya gimana coba? Orang kan keponya di sini. Orang tuh sebenarnya tertarik tuh karena kok bisa sih dunia fashion show jadi huru-hara? Why? Coba. Ya, Ini kan masalah jadi personal. This is not a branding issue ya guys. It's not about the show issue. Ya namanya show pasti adalah apa kekurangannya atau something happen, modeling or whatever. Itu kita bisa ngomong secara detailnya what happened. Every show is different, different drama ya selalu kan? ada story Ya lah. different story. Nah sekarang what happened to you and sama orang-orang itu? Jadi gini Kak, gue tuh setiap ya mungkin proposal gue juga kan sudah kemana-mana Ya, ya, gitu kan. Orang juga sudah tahu lah gitu ya, proposal gue seperti ya, apa, angkanya berapa ya, gitu kan. Orang udah lihat gitu loh. Nah, jadi gini, gue tuh somehow karena segitu pengennya gue untuk nggak pernah skip season, ya, jadi I do ya. anything. Jadi gimana Gimana? apapun kalau misal ini aku translate sedikit ya. Buat orang-orang apa desainer yang mungkin dananya kurang atau apa bisa diusahain, bisa dicari sponsor gitu loh maksudnya gitu kan ya. Iya, iya. Oke. Jadi kayak kayak gue tuh selalu oke, karena menurut gue
itu sedih gitu kalau misalnya ada desainer bagus sangat potensial Ya, tapi masalahnya di dana ya, gitu loh ya kan maksudnya kayak yang duit itu bisa dicari ya, kalau misalnya lu udah talented gitu ya. ya kan nggak semua orang bisa setalented lu gitu Oke. loh jadi memang kayak sebenarnya setelah gue pikir Hmm. gitu kan that's not my job Ya, juga buat nyariin brand itu atau desainer itu sponsor atau funding biar acara ini ya. terjadi gitu kan tapi but I did it I anyway see. gitu gue dengan networking gue di Indonesia dengan Ya. segala macam ya kan mempromot ini desainernya bagus gue convince gue yakinkan gitu Hmm. kan gimana caranya mereka nggak keluar budget gitu Ya, tapi yang penting buat gue koleksi lu bagus ada ceritanya ya. dan media internasional akan ngangkat lu Oke. gitu loh nah tapi kan gimana ya terus gue pun juga kan selalu bikin beberapa deal Ya, ya seperti misalnya gini oke desainernya nggak bayar ya, tapi dia mau mendatangkan sponsor ya. which is Menjanjikan. menjanjikan sponsor gitu Ya, loh which is maksud gue kayak oke, it's a good deal ya, ya kan atau misalnya ada desainer datang ke gue ya, Eski gue mau ya, show tapi gue nggak mau bayar ya, tapi gue akan bawa 5 desainer buat elu ya. Beriming-iming yang ya. Buat next. bayar Bukan ya bukan bukan waktu sekarang kan bawanya kan buat nanti ke depan iya kan. yang akan bayar Hmm. gitu nah gue pikir kayak it's win-win solution juga Ya, gitu kan mungkin memang pada saat itu lu nggak ada budget ya. tapi lu punya network yang bagus ya lu bisa cariin gue Hmm. support gitu kan supaya show Ya, jalan gitu buat gue ya let's do it ya. gitu loh Jadi istilahnya yang penting this show must go on ya kan. Jadi kalau buat nanti emang ada sponsorship buat tahun depan atau next season, benar ada yang mau ikutan ya itu slot buat tahun depan. Tapi buat yang sekarang harus berjalan ya kan walaupun budgetnya mungkin kurang atau gimana, tetap show-nya harus ada ya kan yang season ini. Betul kan? terus gitu Ya. jadi memang nggak maksudnya kayak buat orang lain bisa yang ngomong kayak misalnya Eski kan lu dananya kurang Ya. gitu kan ya udah next season aja lu bikin Ya. ya gitu Ya. kan tapi kan kayak buat gue kan ini main Ya. job gue Ya. gitu dan perjuangannya hanya gue Tuhan Bu Teti dan teman-teman Ya. yang deket sama gue dari 2014 Ya. yang tahu Ya. gitu dan gue nggak mungkin juga ngebuka itu semua di Ya. publik gitu Ya, kan betul. gitu loh nah ketika mm, dan sebenarnya pada khususnya season Ya. ini ya gitu kan gue tuh sudah punya Ya. solusi gitu loh. Jadi ketika gue bikin deal ya ketika gue bikin deal dengan apa ya dengan desainer ataupun dengan brand gitu gue nggak akan asal bikin deal Ya. gitu loh ya kan tanpa gue perhitungkan Biar ya gue orang-orang nggak biar orang-orang yang tahu ya guys, setiap show itu pasti ada budgetnya dan New York Fashion Week juga pasti harus ada apa uang yang masuk ya buat production, buat lighting, ya kan, buat media, ya kan. Jadi pasti model ada buat PR model. Jadi mereka juga venue nggak mau asal-asal. Ini official show ya guys. Jadi mereka itu nggak mau kayak cuman besok pop up show. They don't wanna do that. Benar nggak? iya karena kan gimana ya nama kita kan disejajarinnya sama Marc Jacob Iya, sama Michael Kors iya. gitu sama Kate Spade gitu gimana kita mau asal-asal Iya, jadi pressure-nya ada juga, tapi kadang-kadang mungkin ya at the day of the show mungkin ada budget yang kurang atau ada janji-janji yang mungkin bilang aku bisa loh bikinin sponsor ini tapi nanti DP-nya datang. Jadi buat menutup cover di show ya kan nanti next show mungkin kita ada waktu untuk cari sponsorship, ya untuk apa? Bener nggak Kak dan KSG? itu benar tapi gue iniin juga kak bahwa sebenarnya solusi gue itu udah ada Hmm,
pada waktu itu gue udah ada solusi. Mhm. Tapi solusi gue itu apa ya? Apa ya bahasa dia? Pokoknya Diacak-acak. that's your words, not mine. Ya. Jadi yang setahu aku si grup ini bilang gitu, ya udah buat di show kita satu grup udun-udunan lah ya biar show ini jalan karena kan ini show kita ya kan masa sih cuman gara-gara duit 10.000 atau 12.000 sih sebenarnya 15.000. 15.000 buat lighting kita nggak show ya kan ya udah deh kita chip in ya kan orang ini 5.000 yang orang ini 2.000 orang ini yang penting show kita jalan tapi nanti kalau misalnya ada sponsorship yang orang-orang ini yang kita janjikan buat next season itu datang uangnya kembaliin ya bener nggak There you go ya. gitu jadi guys um, karena orang-orang grup-grup ini yang bikin ini heboh, yang bikin ini apa negatif news, orang-orang ini tuh under budget guys ya. Karena seharusnya kan ini aku roughly lah ya. Kalau misalnya solo show itu berapa ratus ribu Kak? 150.000. Ya, kalau solo show nggak ada apa nggak ada desainer lain atau apa 150.000 US dollar 2 miliaran lebih lah ya guys ya. Ya. Kalau misalnya kemarin itu berarti yang mereka ada di situ berapa desainer? 5 atau 6? 5. 5 desainer. Dibagi aja itu 150.000 dibagi 5. Jadi satu brand itu harusnya 30.000 ya kan? Sekitar segitu Sekitar ya. segituan. Tapi mereka bayarnya berapa sama Kak Eski? Jeng. Well, intinya gini kan, Ya. kalau misalnya bayarnya pada sesuai proposal Ya. atau sesuai dengan janji mereka, Ya. masalah ini tidak akan terjadi. Betul. Jadi biar orang ngerti dulu gitu, kenapa sih bisa sehuru hara ini karena mereka datang ke show itu ya kan mentar dengan pasti mereka bangga dong dengan bawa produknya mereka mau men-showkan gue punya loh brand ini ya kan bangga dong di New York Fashion Week diliput media nanti pulang ke Indonesia aku pernah show di New York Fashion Week tapi ya mereka pernah disponsori dengan brand lain ya kan konon katanya. Terus pas hari H-nya ada show of budget dan mungkin yang dijanjikan sponsorship itu kan buat next season. Aku punya kok banyak teman-teman pasti nanti next season mereka bakal itu tapi sekarang pakai duitku dulu aja ya Eski ya. Yang penting kita show must go on. Makanya ada surat perjanjian itu ya kan? Ya, iya karena kan surat perjanjian itu ada karena gue memikirkan 3 desainer lain yang memang sudah bayar full. Ya. Gitu. Buat Gue yang show ini ya kan yang show yang kemarin yang show yang kemarin. Karena kalau misalnya nggak ada mereka, nggak akan ada show. Iya. Siapa yang mau bayar 150.000 itu? Ya kan? Gitu. Jadi 3 desainer udah bayar full nih, ya kan? Yang 2 ini gretongan, istilahnya kan gratisan. Ya. Kinda. yang heboh biar netizen ngerti gitu. Yang heboh ini kan yang nggak bayar full, bener nggak? You have to say it karena orang tuh mikirnya gini loh. Kalau mereka bayar full, KSK menjanjikan kalau bayar full ya kita ada effortnya cari modelnya, cari lightingnya, cari fotografernya buat mereka. Lah ini yang nggak bayar full banyak gaya ngerti nggak sih? Jadi kan secara nggak langsung KSK is the one responsible ya kan yang harus tanggung jawab tiga desainer udah bayar full yang 2 desainer budgetnya pas-pasan nih atau enggak ya iya begitu tapi sebenarnya intinya gue udah ada solusi iya kan gue udah ada solusinya di sama whatever. Nah buat orang yang nggak tahu solusinya apa jadi mereka itu menjanjikan ya udah kan kurang duitnya nih 15.000 nanti ada beberapa temanku desainer yang untuk next show buat down payment betul kan? Dan mereka bakal transfer hari itu atau hari sebelumnya ya kan sebelum show hari H ternyata nggak ditransfer ya kan iya intinya akhirnya terjadilah ya kan terjadilah itu tapi yang apa ya yang mau
yang mau gue Ya, sampaikan juga gitu bahwa Kak, maksudnya bahasa-bahasa itu tuh harus dijaga nggak ya, sih kayak ya, scammer, ya. fraud gitu kan. That's super strong word gitu Karena di loh. Amerika ini gitu loh, if you accuse kalau kalian menuduh orang itu penipu, apa bakal bakal fraud apa ya? Fraud itu penipu, scam scam ya hampir sama lah. Pokoknya ngelicikin orang buat kepentingan sendiri, Kepentingan diri ya kan? sendiri. Iya Ya. kan? Jadi negatif selama selama 10 tahun ini nggak ada tuh yang ngomong Kak Eski penipu atau apa. Ya kalau misalnya emang ada show yang dulu-dulu ya guys, ini nanti Kak Eski yang bakal bikin statement selama 10 tahun ini pasti adalah show yang kurang atau Oh, ada yang apa. Tapi the show go on, ya kan? Ada nggak Kak Eski yang dapat duitnya terus no show at all? no. Jadi kalau misalnya ada desainer yang datang udah bayar, they have a show, They always have a show. ya kan? Iya, mereka selalu ada show. Ya, again gitu kan. Ya, Gue juga mungkin kayak ya is never perfect gitu ya, kan. Nah, cuma another thing juga gini. Kita kan mungkin kayak kita tuh culture-nya udah Amerika apa gimana lah ya ya, gitu kan. Dan maksud gue gini kayak Kayoke kan kerja dengan company besar yes, kan. Kayoke kan kerja di company besar. yes, Kayoke apa ya kayak communication-nya juga kan sama sama mereka seperti apa ya, gitu kan. Sometimes kan beda culture gitu tapi karena Kayoke sudah terbiasa dengan mereka gitu, jadi Kayoke bisa berkomunikasi dengan mhm, mereka gitu kan. Nah, sementara maksudnya gini, eh kalau kita punya masalah mhm, ya, maksudnya ketika kita lagi show ya, ya lagi show gitu atau lagi preparation terus tiba-tiba ada masalah ya harus dibicarakan detik itu juga benar, gitu loh. Kalau kita bicarakan detik itu juga kita akan bisa cari keluar dan menyelesaikan masalahnya. ya, Ya kayak misalnya gini, Eski gue nggak suka nih modelnya ini ya, jalannya begini gitu kan. ya, Oke, dia gue cariin ya, yang lain ya, nanti ya, kita fitting lagi. hmm, That's a solution kan. ya, Tapi kalau lo tumpukin masalahnya mhm, terus habis setelah selesai semua baru lo ya, der-dor gue, ya, I cannot fix anything yes, gitu loh. What, lo expectnya gue ngapain mhm, mhm, gitu kan. That's another thing juga gitu loh. Makanya kayak ya apa ya gitu kan ya, the show there's always a story gitu kan. ya, Di show itu selalu selalu ada cerita mhm, gitu kan, tapi kayak yang kita pun juga mhm, memperbaiki diri kayak ya, sekarang ya Pak gitu kan. Mungkin kayak the past is the past ya, gitu kan. Jadi pelajaran banyak buat gue nggak bisa lagi yang namanya sendirian. mhm, Gue nggak boleh lagi gue ditekan-tekan orang untuk ya, mereka bisa dapat diskon ya, ya. Gue nggak boleh lagi apa ya kayak gue sendiri mencoba menjadi pahlawan benar, untuk orang padahal gue sendirinya juga belum mampu betul, that's right. gitu loh. You have to be Jadi strict. iya gitu. Dan Harus lebih untuk tegas lagi karena ini bukan masalah ya udahlah kamu teman aku kasih diskon. At the end of the day this is business. Bisnisnya bukan perorangan ya. Buat semua orang. Kalau misalnya ini nggak ada value-nya, nggak ada keuntungannya buat mereka, mereka nggak bakal jauh-jauh dari Indonesia ke New York, bawa baju-baju mereka, bawa barang-barang mereka bawa untuk tim show. Bawa iya. tim mereka, itu modal mereka. Mereka pasti lihat show ini sebagai apa ya ada nilai positifnya buat mereka. Nggak mungkin orang jauh-jauh mau ngeluarin uang waktu ya kan segala macam repot-repot ke New York Fashion Week buat apa. Iya, 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 karena again ya gitu kan, niatnya niatnya itu berbeda-beda kan. Ya, Ada misalnya desainer atau brand baru ya. yang di Indonesia sendiri kan brand sudah saturated ya gitu. Saturated apa tuh? Hampir mirip-mirip lah ya. Eh, apa? eh,
udah banyak Ya saingan. banyak saingan. Ya. Di Indonesia sudah banyak saingan, ya. Orang kan harus mikir bagaimana mereka harus